السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan siapa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan huwa ibnu Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Qurasyi, disingkat oleh beliau, tidak panjang sampai kepada Adnan. Adapun panjang sampai ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, beliau mengatakan tidak ada riwayat yang sah bahwa jika ditarik ke atas beliau sampai kepada Ismail, sampai kepada Ibrahim, betul sekali, sangat betul sekali. Tapi urutan tersebut sehingga sampai kepada Ismail, apa istilah bahasa kita, maksain, ya, dipaksakan, tidak berdasarkan riwayat yang sahih, ya. Yang sahih hanya sampai kepada Adnan. Al-Qurasyi Al-Hashimi, Quraisy Hashim, dua-duanya disebut, dan dua-duanya yang terbaik. Kata beliau, sebaik-baik bangsa adalah Arab, sebaik-baik Arab adalah Quraisy, sebaik-baik Quraisy adalah Hashim, sebaik-baik Bani Hashim adalah aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di riwayat lain beliau katakan bahwa di antara anak cucu Ibrahim, Allah pilih satu yang terbaik. Siapa? Ismail. Di antara anak cucu Ismail, Allah pilih satu yang terbaik. Siapa? Kinanah. Di antara anak cucu Kinanah, Allah pilih satu yang terbaik, yaitu Quraisy. Dan di antara anak cucu Quraisy, Allah pilih satu yang terbaik, yaitu Hashim. Dan di antara anak cucu Hashim, Allah pilih satu yang terbaik, yaitu aku, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau manusia termulia secara akhlak, agama, ilmu, dan satu lagi nasab. Tapi tidak langsung seperti waktu itu kita bahas. Adapun kalau langsung ke ayahnya, ke kakeknya, maka beliau kalah dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kata siapa? Kata beliau sendiri. Beliau pernah ditanya siapa manusia termulia, beliau menjawab Yusuf, Nabi Allah, ibn Nabi Allah, ibn Nabi Allah, ibn Khalilillah. Beliau adalah Nabi, ayahnya juga Nabi, kakeknya juga Nabi, buyutnya Nabi, Khalilullah, Khalilur Rahman, Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Tidak ada satupun Nabi Rasul yang bukan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seluruh Nabi, seluruh Rasul adalah keturunan Nabi Ibrahim, bukan yang lain. Seandainya Nabi Ibrahim punya kakak, maka kakaknya ini tidak menurunkan seorang Nabi pun.
Seandainya Nabi Ibrahim punya adik, maka adiknya ini tidak menurunkan seorang nabi satupun. Satu-satunya manusia yang menurunkan seluruh para nabi, para rasul setelah beliau adalah hanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ini wahyu. Dan ini wahyu, bukan tinjauan, bukan analisa, bukan penyelidikan, dan seterusnya. Jadi betul-betul qat'i, wahyu, ucapan Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadha an-nabiyul karim huwa Abdullah wa rasuluh. Nabi termulia ini adalah hamba Allah, utusan Allah. Waktu itu kita bahas derajat tertinggi yaitu Rasul disandingkan dengan derajat terendah apa? Hamba budak. Hamba budak. Kalau Nabi Ibrahim kan tidak. Beliau Rasul, beliau Khalilullah, dua-duanya mulia, tinggi. Begitu juga Nabi Musa, beliau Rasul, beliau Kalamullah. Begitu pula Nabi Isa, beliau Rasul, beliau Ruhullah. Apa istilah kita? Cakep-cakep, keren-keren, ya. Derajat tinggi. Kalamullah, Ruhullah, Khalilullah. Adapun Nabi justru yang paling rendah. Hamba Allah, budaknya Allah. Ya. Dengan beliau menyebut dirinya sebagai hamba Allah, budaknya Allah, justru beliau menjadi yang paling tinggi, mengalahkan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh para Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang setara dengan beliau derajatnya. Dan begitulah hamba. Dan begitulah hamba. Semakin dia menghambakan diri di hadapan Allah, mengecilkan diri, menghinakan diri, membodohkan diri sebodoh-bodohnya di hadapan Allah, maka dia semakin mulia. Ya. Jangan pernah kita merasa pintar, merasa cerdas di hadapan Allah. Ya, di hadapan manusia bolehlah untuk hal-hal tertentu. Imam Bukhari saja mengatakan, aku belum pernah minder, merasa kecil di hadapan seseorang, kecuali di hadapan Ali bin Madini. Berarti kan beliau merasa lebih pintar, merasa lebih pintar, merasa lebih cerdas, merasa lebih kuat hafalannya dari yang lain, ya, kecuali Ali bin Madini tadi. Adapun di hadapan Allah tidak boleh merasa pintar sedikit pun. Justru yang ada, yang bagus, merasa sebodoh-bodohnya. Seolah kita ini nggak punya akal gitu. Kalau di hadapan Allah itu bodoh sebodoh-bodohnya. Ya. Siapa contoh kemarin? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di hadapan Allah menjadi bodoh sebodoh-bodohnya. Mosok disuruh nyembelih anaknya mau, apa nggak bodoh? Iya kan? Kalau saya yang nyuruh antum, atau yang nyuruh presiden, atau yang nyuruh raja, ya bodoh. Ini yang nyuruh Allah. Memang harus bodoh kalau di hadapan Allah. Ya. Coba kaum Aklani, ya, Hizbiyin, Harakiyin, seandainya mereka ada di posisi Nabi Ibrahim, suruh oleh Allah menyembelih anaknya, boro-boro disuruh menyembelih anaknya, suruh meyakini kalau Allah berada di atas arsy, berat. Suruh meyakini kalau Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berat. Suruh meyakini kalau Allah itu membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, berat. Karena mereka tidak merasa bodoh di hadapan Allah.
Masa Allah begitu sih? Kan jadi pintar kan ini? Pintar di hadapan Allah. Padahal Allah sendiri yang mengatakan, aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, aku bersemayam di atas arsy, aku membolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, kelak aku akan menampakkan betisku di padang mahsyar, dan seterusnya, aku hadapkan wajahku kepada wajah orang yang sedang salat. Kenapa kita tidak jadi orang bodoh saja? Oh iya, karena ini Allah yang bilang. Kalau yang bilang Imam Syafi'i, Imam Bukhari, bolehlah kita merasa pintar dikit. Enggak, saya enggak setuju dengan Imam Bukhari dalam hal ini. Ya, ini di hadapan Allah. Nah, anehnya saudara-saudara kita ini yang betul-betul tertipu oleh setan, oleh iblis, justru ketika seorang syekh atau kiainya mengatakan, oh beliau kan kiai, nggak mungkin lah beliau salah, beliau lebih paham dari kita. Begitu kiainya yang ngomong, gurunya yang ngomong, syekhnya yang ngomong, justru kayak Tuhan. Begitu Allah yang bilang, malah diutak-atik. Ini luar biasa, iblis menjungkir balikkan akal mereka. Sangat luar biasa. Ya, betul-betul sukses iblis syaitan menipu kaum muslimin hari ini. Sampai tega-teganya mengatakan nggak mungkin Allah bersemayam di atas arsy, nggak mungkin Allah naik turun, dan seterusnya dan seterusnya. Merasa pintar di hadapan Allah. Nah, maka lihat, huwa abdullah wa rasuluh. Dia selain utusan Allah, Rasulullah, dia adalah hamba, budaknya Allah. Tidak ada bagian ketuhanan sedikit pun. Secuil sifat ketuhanan tidak ada pada diri Nabi SAW. Wa huwa a'badun nasi lillah. Beliau manusia yang paling menghamba. Berarti menghambakan diri kepada Allah, bukan berada dalam satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat, berlevel-level. Beliau berada di level tertinggi. Jadi betul-betul menghambakan diri. Seandainya Allah perintahkan kepada beliau, Muhammad, bunuh Abu Bakar, bunuh Umar, tentu beliau akan bunuh. Ya, bahkan bunuh dirimu ya Muhammad, tentu akan beliau lakukan. Karena di hadapan Allah harus bodoh. Ya, karena nggak mungkin Allah salah. Allah pasti benar, Allah maha benar kan. Walaupun perintahnya membunuh. Ya. Lihat saudara-saudara kita kaum muslimin hari ini. Ya. Akal, logika. Wa ashadduhum tahqiqan liibadatihi, yang paling tampak jelas beliau menunjukkan praktek ibadahnya itu. Di beliau menghambakan diri kepada Allah bukan cuma di hati, bukan sekedar beliau menangis mendengarkan azab kubur, siksa jahanam, ya. Bukan sekedar yakin bahwa neraka itu hak, surga itu hak, alam barzah itu hak. Tidak. Tapi beliau juga ruku, sujud, i'tidal, melempar jumrah, mencium hajar aswad, dan seterusnya, mempraktekkan praktek-praktek ibadah itu. Dan beliau yang paling benar. Beliau ambil contoh di sini. Kana alaihi salatu wassalam yakumu fil lail hatta tatawarrama qadamah. Beliau salat malam, berdiri berjam-jam sampai telapak kaki beliau bengkak.
bengkak karena lama sekali berjam-jam tidak kuat telapak kaki beliau menyangga badan beliau sehingga bengkak. Berapa jam? Saya kira kalau cuma setengah jam, 1 jam nggak bengkak. Ini berjam-jam setiap malam. Ya. Wa yuqalu lahu, lalu ada yang bertanya, Aisyah ya, kaifa tasna'u hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau lakukan ini ya Rasul? Sedangkan dosa-dosamu sudah dijamin ampun. Yang sudah engkau lakukan dan yang belum engkau lakukan. Mungkin hanya beliau ya, manusia yang dosanya yang belum dilakukan sudah dijamin ampun ya. Kalau yang sudah dilakukan ya wajar ya. Kemarin-kemarin berbuat dosa, tahun yang lalu berbuat dosa, bulan lalu berbuat dosa, sekarang diampuni, ya alhamdulillah. Ini besok mau berbuat dosa atau nanti malam mau berbuat dosa, sekarang sudah diampuni. Kayak apa itu? Ya. Bukan berarti beliau halal melakukan keburukan, enggak, tetap haram. Haram bagi beliau berzina, haram bagi beliau minum khamar, haram bagi beliau berbohong, haram bagi beliau berjudi. Tapi seandainya beliau nekat berjudi misalnya, minum khamar misalnya, belum minum khamar sudah diampuni. Ya. Jadi letaknya diampuni bukan menjadi halal. Tidak ada perkecualian dalam halal haram pada diri Nabi SAW kecuali sedikit sekali. Yang banyak sama. Kita wajib, beliau wajib. Kita haram, beliau haram. Kita wajib salat, wajib saum, beliau sama. Wajib salat, wajib saum. Kecuali sedikit. Nikah lebih dari 4 misalnya. Tidak boleh memakan harta zakat misalnya. Harus dikubur di tempat di mana beliau meninggal misalnya. Dilarang melepaskan baju besi ketika sudah dipakai. Ya, ini menjelang perang Uhud. Ketika beliau sudah siap berperang, baju besi sudah dipakai, ada usul. Kita ambil pilihan pertama aja. Apa? Kita tunggu musuh dalam perang Uhud ya. Kita tunggu musuh di Madinah. Kata Nabi, terlambat. Ya. Haram bagiku, haram bagi para nabi, para rasul melepaskan kembali baju besi yang telah dipakai. Jadi kalau sudah berangkat perang, ya sudah. Ya. Karena Allah memberikan jaminan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus beliau, menang dalam peperangan. Ya. Berakhir dengan kemenangan. Walaupun ada kekalahan di awalnya seperti perang Hunain, seperti perang Uhud, tapi pada akhirnya Allah berikan kemenangan. Adapun kaum muslimin tidak. Banyak contoh di mana kaum muslimin, ribuan kaum muslimin dibantai oleh orang-orang kufar. Ya. Yang 25 tahun yang lalu ya. Bosnia misalnya, atau yang ratusan tahun yang lalu. Di Baghdad kulakukan ya, sekiranya antum tahu. Kenapa engkau lakukan ini ya Rasul, padahal seluruh dosa-dosamu dijamin ampun oleh Allah? Yang engkau lakukan atau yang belum? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Wa fi riwayatin
afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apa aku enggak suka menjadi hamba yang bersyukur? Gitu. Aku bersyukur karena dosaku sudah diampuni, dijamin ampun, baik yang aku sudah lakukan atau yang belum. Kenapa aku tidak bersyukur? Ya. Inilah derajat beliau dan bukan derajat kita. Derajat kita barangkali akan berleha-leha ketika kita dijamin ampun oleh Allah yang belum kita lakukan. Seandainya kita yang diperlakukan oleh Allah seperti beliau ini, entah apa yang kita lakukan, ya, apa aja dicobain kali ya. Karena sudah dijamin ampun. Itulah kita. Beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang soleh, orang-orang baik di surga kadang masih pingin sholat, baca Al-Quran gitu. Tapi tidak wajib. Karena sudah nggak ada kewajiban apa-apa di surga. Kenapa? Nah, ini tadi, bahwa orang-orang tertentu, dan itu tidak banyak, ada kenikmatan ketika dia baca Al-Quran, ada kenikmatan ketika dia khusyuk dalam sholat. Kangen dia, pingin seperti dulu lagi. Maka sholat, baca Al-Quran. Kalau saum tentu tidak ya, karena memang di surga dihabiskan untuk makan, minum, jima, dan seterusnya. Lianna Allah Ta'ala athna 'ala al-'abdi asy-syakur hina qala an-Nuh. Karena Allah memuji seorang hamba yang bersyukur. Yang dimaksud dalam hal ini contohnya adalah Nabi Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Nabi Nuh dikasih predikat oleh Allah sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur. Wa arada an-nabiy alaihi salatu wassalam ay yasila ila hadhihi al-ghayah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin sampai ke derajat ini, derajat tertinggi ini. Wa ayya'budallaha ta'ala haqqa ibadatihi, dan beliau ingin menyembah Allah dengan sebenar-benar sembahan, betul-betul menyembah Allah dengan sebenarnya. Walihadza kana atqan nas, maka beliau adalah manusia yang paling bertakwa. Tidak mungkin ada yang menyamai, apalagi melebihi. Maka melebihi Nabi tidak boleh. 3 orang ingin melebihi Nabi, 3-tiganya dimarahi, 3-tiganya disalahkan. Yang satu pengen puasa setiap hari. Nabi nggak pernah setiap hari puasa, berarti melebihi Nabi kan? Yang kedua, dia ingin sholat sepanjang malam. Nggak pernah Nabi sholat sepanjang malam. Nabi sholat sepertiga malam gitu. Bukan sepanjang malam. Mulai habis isya, berakhir menjelang subuh. Ini tidak baik, ini tidak benar. Karena melebihi Nabi kan? Berarti bid'ah. Melebihi Nabi bid'ah. Dalam hal lama dan dalam hal jumlah rakaat. Melebihi Nabi tentu bid'ah. Nabi 2 kita 3 bid'ah. Nabi 4 kita 5 bid'ah. Nabi 11 kita 23 bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Ya, tidak boleh melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Satu lagi, 3 orang tadi. Tidak mau menikah. Tidak mau menikah. Pikir dia dengan menikah tentu sibuk cari nafkah, ngurus anak istri. Kalau nggak punya anak, nggak punya istri kan bebas beribadah 24 jam. Terpotong hanya untuk tidur, istirahat. Selebihnya dihabiskan untuk ibadah. Nabi melarang. Ya. Karena punya istri, cari nafkah, berkeringat ketika cari nafkah, capek, desak-desakan di bus, di kereta, ini ada kebaikan. Ada kebaikan. Ya. Ibadah. Kan ibadah bukan cuman mahdoh. Ibadah bukan cuman mahdoh. Ada satu lagi apa? Ghairu mahdoh. Jangan dikira bahwa ghairu mahdoh pasti kalah oleh mahdoh. Kata siapa? Kecuali yang wajib, salat wajib ya. Apakah salat sunat pasti mengalahkan ghairu mahdoh? Siapa bilang? Ya. Ada orang yang salat mahdoh kan? Dia tinggalkan ghairu mahdoh dan Allah murka dengan dia. Siapa? Juraid. Juraid memilih mahdoh, salat sunat nih. Padahal ada ghairu mahdoh, yaitu dipanggil-panggil oleh ibunya. Dia pilih yang mahdoh. Allah nggak rela, Allah murka. Dan doa buruk ibunya Allah kabulkan. Dan seterusnya antum tahu kisahnya. Wa akhshan nasi lillah. Manusia yang paling takut kepada Allah. Adakah selain beliau yang lebih takut kepada Allah melebihi beliau? Tidak ada. Pasti beliau yang paling takut. Maka jika ada orang, biasanya kelompok sufi, ingin merasa lebih takut kepada Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, asal diajak ngobrol nunduk, ya kan? Yang lainnya ketawa, dia tahan-tahan ketawanya, ya kan? Bawa tasbih zikir terus. Apa Nabi seperti itu? Nabi kan seperti itu. Nabi ketawa, lucu ya ketawa. Ya. Beberapa kali Nabi tertawa gara-gara ucapan Abu Hurairah. Terkenal Abu Hurairah, ucapannya sering memancing tawa. Lucu kata kita. Ya. Ya tertawa. Gitu ya. Tertarik melihat wanita. Ya sebagaimana laki-laki. Maka jangan merasa lebih dari Nabi SAW. Ya. Ada waktunya. Kapan kita menangis, kapan kita tertawa, kapan kita jenaka. Ada waktunya. Tentu tidak boleh kita gulu. Ya. Jangan menghabiskan waktu hanya untuk tertawa, melawak dan seterusnya. Tentu ini gulu. Masuk ceramah dari awal sampai akhir ketawa. Ini lawak ya kan? Bahwa para masyayikh itu memancing tawa, iya. Di satu bab ya. Enggak jarang ini. Tapi bukan kemudian dari awal sampai akhir. Ya. Isinya tertawa, dilawak. Ya. Dan akhirnya kaum muslimin dikiranya kalau ceramah itu seperti itu. Ya.
Sekali ngaji, pulang aja, ngaji apa? Nggak ada ketawanya, nggak ada lucu-lucunya, gitu. Jadi dikiranya ngaji itu buat lucu-lucuan. Karena dari kecil disuguhi seperti itu. Ya biasa dalam acara-acara bid'ah mereka. Ceramah maulid, ceramah Isra Mi'raj, ceramah nuzul Quran, ceramah ini kan isinya begitu. Yang paling laris, yang paling heboh, yang paling banyak pengunjungnya tentu yang lucu. Ya. Wa ashadduhum raghbatan fima 'indallah. Dan beliau yang paling tamak, ya bahasa kasar kita, yang paling serakah terhadap kebaikan yang ada di sisi Allah, surga. Beliau serakah, beliau tamak, beliau nggak mau ngalah kalau kenikmatan surga. Maka ketika hanya ada satu gedung di dalam surga bernama apa dulu? Wasilah. Ya, hanya satu orang yang mendapatkan itu. Nggak mungkin 2 orang, 3 orang, aja satu manusia. Maka beliau berharap, aku gitu. Aku insya Allah yang harus mendapatkannya. Ya, beliau nggak mau ngalah dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Adam. Ya, udah biarin sajalah buat yang sepuh-sepuh. Saya ngalah, nggak ada begitu. Nggak ada begitu. Ya. Kalau dunia iya, beliau ngalah, udah biarin buat yang lain. Sampai disodori kan, sampai merengek-rengek itu perbendaharaan dunia itu. Ingin diambil, ingin dipeluk, ingin direngkuh oleh Nabi SAW. Nabi usir. Inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau sedang sholat. Beliau sedang sholat, ngimamin sholat gerhana. Beliau nggak tahan. Beliau tamak, beliau serakah, beliau maju. Karena di hadapan beliau ada setangkai buah surga. Ya, nggak kuat beliau karena surga. Fahuwa abdun lillah. Beliau hanya hamba. Terhadap Allah itu beliau hanya hamba. Wa muqtada ubudiyyatihi annahu la yamliku li nafsihi wa la li ghairihi naf'an wa la dharra. Buktinya apa? Buktinya apa? Bahwa beliau di hadapan Allah cuman hamba. Ya. Jadi kedudukan beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai khatamun nabiyyin dan seterusnya, kalau sudah menyangkut nasib beliau di hadapan Allah, nggak ada gunanya. Ya. Saya kan Nabi, saya kan Rasul, masuk kalah perang. Nah, kalimat yang salah ini. Dan beliau sadar ini salah, maka beliau tidak pernah mengucapkan kalimat seperti itu. Saya Nabi, saya Rasul, masuk saya kalah. Saya Nabi, saya Rasul, masuk saya lapar. Saya Nabi, saya Rasul, masuk doa saya nggak dikabulkan. Ya. Adakah doa beliau yang tidak dikabulkan oleh Allah? Ada. Lu kan Nabi, Rasul, masa nggak dikabulkan? Ya terserah Allah. Ya. Sakit, dicaci maki orang. Ya. Bahkan Nabi yang lain sampai dibunuh kan? Nah, berarti para Nabi, para Rasul termasuk beliau tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat untuk dirinya, apalagi orang lain. Betapa bodohnya hari ini saudara-saudara kita yang menyebut-nyebut nama beliau. Menyebut-nyebut nama beliau supaya apa? Supaya penyakitnya sembuh, supaya rizki lancar,
supaya hajatnya, keinginannya terpenuhi, lalu disebut-sebut nama beliau. Betapa bodohnya. Beliau saja tidak sanggup memenuhi keinginan beliau. Berapa banyak keinginan beliau yang tidak terlaksana. Beliau ingin sekali ayah ibunya masuk surga. Beliau ingin sekali Abu Thalib masuk Islam. Ya, tidak terlaksana. Walaysa lahu haqqun fir rububiyyati itlaqan, dan tidak ada hak rububiyah sedikit pun pada diri beliau. Enggak ada. Tidak ada. Sementara akidah sufiyah, antum tahu bahwa salah satu hak, salah satu mukjizat beliau, salah satu keistimewaan beliau adalah ikut mengawasi dunia ini, bahkan ikut mengaturnya. Bahkan dalam hal ini kan bukan cuma beliau, ada istilah wali, wali kutub, wali abdal, wali yang ada setiap 100 tahun sekali. Wali ini ikut menjaga dunia ini. Ya, kalau bukan karena wali ini, barangkali hancur dunia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana mereka belajar tauhid? Ya, apakah mereka buta dengan ayat-ayat Al-Quran? Nabi saja tidak bisa. Ya, betul-betul iblis kalau sudah menutup hati seorang manusia, ya, luar biasa iblis itu membodoh-bodohi manusia. Jika Allah tidak tolong, mereka tidak akan tertolong. Ya, seperti saudara-saudara kita itu. Ya. Apa mereka lupa kalau Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh oleh umatnya? Ya. Apa mereka lupa para nabi, para rasul? Bukan cuma Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya. Mungkin ratusan, mungkin ribuan nabi yang telah dibunuh oleh Bani Israel. Nabi kan jelas lebih tinggi dari wali, nggak bisa menolong dirinya sendiri. Bal huwa abdun muhtajun ila Allah muftakirun lahu. Justru beliau adalah hamba yang butuh kepada Allah, muftakirun lahu, sangat-sangat fakir, sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari Allah. Yas'aluhu wa yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafuhu. Beliau memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, seperti kita mestinya. Dalam hal ini kita mestinya sama dengan beliau, sama-sama memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Bal innallaha amarahu ayyu'lina, bahkan Allah perintahkan kepada beliau, wajibkan kepada beliau untuk mengiklankan, untuk mengumumkan, wa ayyuballigha balaghan khasan, untuk menyampaikan secara khusus, bi annahu la yamliku syai'an min hadhil umur, bahwa beliau tidak sanggup menguasai, tidak bisa menguasai al-umur, kehidupan dunia ini. Faqal kulla amliku li nafsi naf'an. Ini wajib bagi beliau mengucapkan kalimat ini. Allah yang menyuruh. Apabila beliau tidak sampaikan kalimat ini, berdosa beliau. La amliku li nafsi naf'an. Aku tidak menguasai manfaat untuk diriku, wala darran, dan tidak sanggup menolak kemudaratan, illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Beliau selamat dari pembunuhan yang akan dilakukan oleh wanita Yahudi.
Berarti itu kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Kalau Allah menghendaki beliau mati kena racun, ya mudah. Sebagaimana para nabi, para rasul, Nabi Yahya, Nabi Zakaria tadi. Allah tidak berkehendak menyelamatkan Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dia mati terbunuh. Ya. Jadi betul-betul itu kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, dan seandainya aku mengetahui hal yang gaib, lastaksartu minal khair, maka tentu aku akan memperoleh kebaikan yang banyak sekali. Ternyata kebaikan-kebaikan berapa banyak yang terlepas dari beliau. Wa ma massaniya su', dan tidak mungkin aku terkena keburukan kalau beliau mengetahui hal yang gaib. Pas beliau mau naik unta bersama istri beliau Sofia, tentu beliau tahu, oh unta ini akan ngamuk, udah jangan naik. Ternyata beliau nggak tahu. Beliau naik bersama Sofia dan ngamuk, dan beliau terpental. Ini contoh kecil bagaimana beliau tidak mengetahui hal yang gaib. Yang besar ya perang Uhud. Ya. Bahkan dibohongi oleh dua orang wanita. Dibohongi oleh dua orang wanita istri beliau nggak tahu. Kalau beliau mengetahui hal yang gaib, pasti tahu dong dibohongi. Oh ini bohong, ya. Oh ini nggak benar. Beliau nggak tahu. Ya. Jika beliau selamat dari tipu daya manusia, tentu itu kehendak Allah, pertolongan Allah. Bukan berarti beliau mengetahui hal yang gaib. Ya. Wa amarahu ayyaqul, beliau juga diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, la akunu lakum indi khazainullah, aku tidak menguasai perbendaharaan Allah. Ya. Siapa mau kaya, lakukan begini, pasti kaya. Nggak ada Nabi begitu. Ya. Yang ngomong begitu siapa? Dukun, ya kan? Dukun sering disebut kiai, ngomongnya begitu. Pengen dagang laris, oh begini nih, laris. Nabi nggak pernah begitu. Ya. Yang Nabi sampaikan, mohonlah kepada Allah, begitu. Ya. Allahu a'lam. Ya, itu dulu. Malam ini belum ada soal jawab, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.